Ini 20, kemarin gambarnya ini. Mengapa minimal 20? Tetapi untuk aturan tentu saja menginginkan kehati-hatian, maka minimalnya dibuat 25. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat menetapkan nih, nanti dites deh sama Pak Holi, jumlah pohonnya cuma 21, sesuai aturan nggak? Sesuai aturan nggak? Kalau saya tanya, sesuai aturan nggak? Tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan. Karena di dalam aturannya menyebutkan minimal 25 pohon. Tetapi jenis itu tidak ada di tempat lain. Kalaupun ada di tempat lain, kondisinya lebih buruk daripada yang teman-teman sedang nilai saat itu. Apa yang akan teman-teman? Boleh. Apa alasannya? Satu, masih di atas 20 karena secara penelitian sebetulnya minimalnya 20. Tapi teman-teman harus bisa menjelaskan tuh, nanti kalau ada yang menyerang ya kenapa ini nggak sesuai aturan, kan harus bisa jelaskan. Apalagi alasannya? Jenisnya sudah langka atau di tempat lain tidak ada yang lebih baik dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya sebut dengan kalau penilaian sumber benih itu nggak harga mati hitam dan putih. Kadang-kadang ada area abu-abu yang memang bukan abu-abu karena kita ingin menyelamatkan diri atau kita ingin cheating ya, ingin curang, enggak. Tetapi area abu-abu di mana kita harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akademis sifatnya, ya, kontekstual, ya, satu akademis, dua kontekstual. Konteksnya apa nih sekarang? Gitu ya. Kenapa saat ini mungkin 2 tahun lagi akan berbeda konteksnya, ya, sehingga dua hal itu yang harus teman-teman perhatikan. Oke. Nah, kalau kita lihat di struktur genetik di hutan alam versus hutan taman, maka kalau di hutan alam misalnya ini ada sebuah kondisi ya, di mana ada pohon induk nih, ada pohon induk 1, 2, 3, 4, oke ya, 1, 2, 3. Kemudian dia berbunga, berbuah, kemudian buah itu masak dan jatuh di sekitarnya. Misalnya dia jenis-jenis yang tidak bersayap, maka dia kemudian hanya jatuh di sekitarnya saja, sekitar pohonnya. Kurang lebih paling jauh misalnya 20 meter atau 15 meter ya. Maka kalau ini adalah generasi pertama, kita misalkan ini adalah generasi pertama, generasi ke N. Ini misalnya daurnya sekitar 30 tahun. Setelah 30 tahun pohon ini tumbang, maka anak-anaknya ini ya, F1-nya ini dia kemudian akan seperti ini, betul nggak? Induknya sudah nggak ada, induknya sudah mati. Kemudian ini misalnya 20 tahun kemudian dia sudah. Maka kita mengasumsikan 1, 2, 3, 4 pohon ini kira-kira dia bersaudara nggak? Bersaudara nggak? Bersaudara. Mengapa? Karena kita menduga dia berasal dari satu pohon induk yang sama. Oke, kemudian yang berikutnya 5, 6, 7, 8 misalnya. Apakah dia bersaudara? Bersaudara. Begitu seterusnya ya. Walaupun mungkin di sini misalnya ya, sebaran benihnya kurang lebih seluas ini. Artinya 3 ke kanan, 3 ke kiri. Kita bisa menduga misalnya 6 atau 5 itu adalah saling bersaudara. Nah, kalau di hutan alam maka kita akan ketika nanti misalnya teman-teman akan melakukan eksplorasi untuk membangun sumber benih, maka kemudian mengapa ada jarak dari satu pohon, misalnya ada pohon induk yang bagus gitu ya, kemudian di sekitarnya bagus semua, kemudian diambillah 25 itu dari yang deket-deket. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu dia masih bersaudara ya. Maka kemudian yang melakukan eksplorasi ini dia akan berjalan sejauh saat nanti ada tergantung jenisnya, dia penyebarannya dengan apa, bisa 100 meter, dia bisa 150 meter untuk mengambil famili yang kedua yang kita duga berasal dari induk yang berbeda gitu ya. Begitu seterusnya, maka kita harus berjalan dengan jarak tertentu sampai menemukan minimal 25 dari satu populasi yang akan kita ambil, misalnya akan kita bangun untuk sumber benih misalnya, sehingga ini kan kita ambil ya, kita campur kemudian kita tanam sebagai hutan tanaman, sehingga kita bisa memastikan yang kita tanam ini sama populasinya, keragamannya dengan di alam ya. Bayangkan kalau misalnya yang diambil hanya
Misalnya yang deket-deket aja nih, oh ini bergelombol 25 pohon kan sama Bu, sama jumlahnya 25. Yang penting memenuhi syarat 25 gitu ya. Tetapi kita harus tahu mengapa, bagaimana sebaran dari tegakan itu di dalam hutan alam ya. Nanti semakin dia bisa misalnya buah-buah tertentu disukai oleh bajing, oleh burung dan lain sebagainya, maka dia penyebaran benihnya akan jauh gitu ya, sehingga kita kita bisa mengasumsikan bahwa sampai jarak tertentu dia masih ada kemungkinan satu kerabat atau satu famili, satu keluarga ya. Nah, sehingga ketika kita tanam, maka kita memastikan bahwa ini tidak berkerabat. Setelah kita campur dengan posisi ini satu dengan yang lain tidak berkerabat. Kalau ini dia berkerabat ya, berkerabat. Nah, inilah yang kita sebut sebagai silang dalam. Ketika mereka saling menyerbuki, ya, ketika yang satu dengan yang lain ini saling menyerbuki, maka terjadilah seperti kita di dalam Islam ya, saudara sepupu boleh nggak? Boleh, kalau saudara sepupu ya. Saudara kandung tidak boleh, paman, bibi nggak boleh, ya, karena itu secara gen dia banyak kesamaannya, karena berasal dari satu nenek, gitu ya, berasal dari satu nenek. Mengapa tidak boleh menikah? Islam sudah mengatur sedemikian indahnya, karena kemungkinan gen resesif, gen yang jelek-jelek itu ketika memisah bebas kemudian terjadi perkawinan, maka akan muncullah gen-gen itu yang resesif itu, maka kemudian muncullah kecacatan ya. Dan itu sudah secara akademis sudah terbukti betul memang tidak boleh. Begitu juga di dalam tanaman sama, sehingga tidak bolehlah yang kita sebut dengan silang dalam atau inbreeding ya. Yang kita arahkan adalah terjadinya persilangan luar atau cross breeding atau outbreeding ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan tanpa alasan 25. Mengapa 25? Mengapa harus ada jarak ya? Ini yang pengetahuan ini yang perlu teman-teman pahami dan dipakai untuk nanti melakukan tindakan-tindakan tertentu ketika melakukan penilaian sumber benih. Nggak boleh lupa, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau luasannya sedikit, hutan tanaman atau hutan alam? Hutan alam, luasannya sedikit. Berapa kira-kira? Sedikit itu berapa? Nah, hutan alam 0,5, sisanya yang dulu kemana? Habis kena sawit. Nah, kalau teman-teman masih menemukan hamparan yang lebih luas, tinggalkan yang sedikit. Ya, tinggalkan yang sedikit. Ya, karena kita khawatir tadi, kita sudah tahu kan teorinya ya. Maka kita lebih baik dalam tanda petik kita bersusah-susah mengeluarkan effort, mengeluarkan sumber daya yang lebih banyak untuk mencari yang lebih baik demi tadi tidak terjadi bottleneck. Celaka sekali kalau kita mengambil dari yang kecil tadi kemudian kita jadikan sumber benih itu tersebar di seluruh Indonesia, maka itulah nanti yang tertinggal setelah beberapa generasi berikutnya, gitu ya. Oke, saya kan mau cepat tadi ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini adalah satu kelompok struktur famili di hutan alam. Satu kelompok famili merupakan saudara tiri. Mengapa saudara tiri? Ibunya ketahuan, bapaknya tidak ketahuan. Betul nggak? Ya kan? Kepala putih bunga betina itu ada dari satu induk. Tetapi serbuk sari mana yang menyerbuki kita nggak pernah tahu. Ya, kan banyak di sekitarnya bunga jantan dari pohon-pohon di sekitarnya. Maka yang ketahuan adalah ibunya, ya, bapaknya gak ketahuan. Maka ini adalah saling bersaudara, satu ibu. Mungkin beda, bisa jadi satu ibu satu bapak, tetapi kita nggak pernah tahu. Yang sehingga ini tadi gambarannya ya. Ini induknya nih, induknya sudah tumbang. Kemudian ini kita sebut satu famili. Ini famili yang kedua, ini famili yang ketiga. Satu kelompok famili merupakan saudara tiri. Sangat penting untuk mendapatkan minimal 25 kelompok famili di dalam sumber benih. Ya. Nah, sumber benih dia sebaiknya diidentifikasi atau dibangun pada atau dari tegakan pohon yang basis genetiknya lebar. Tadi ya, keragamannya lebar. Ya. Broad genetic base. Mengapa? Ayo kembali lagi ke yang kemarin. Mengapa?
supaya keragamannya tinggi. Mengapa keragaman tanaman hutan harus tinggi? Kembali yang 4 kemarin, kotak-kotak 4. 1, pohon tidak bisa pindah. 2, pohon tegakkan menghadapi lingkungan yang sangat bervariasi. 3, dia menghadapi perubahan iklim. Ya, 4, faktor yang lain yang hanya Tuhan yang tahu ya. Oke ya, harus bisa menjelaskan. Ini prinsip betul di dalam sumber benih. Nah, sekarang kita akan bicara polinator. Seorang penilai sumber benih dia harus bukan hanya belajar tentang tegangan, tapi dia harus belajar tentang pembungaan dan pembuahan. Ya, pembungaan dan pembuahan. Pembungaan itu apa? Proses munculnya bunga, terjadinya bunga di dalam satu pohon sebagai tanda bahwa akan mengalami reproduksi pohon itu. Pembuahan apa? Pembuahan adalah proses bertemunya sel jantan dan sel betina. Apa bedanya penyerbukan dengan pembuahan? Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari ke kepala putih. Itu namanya penyerbukan. Apakah setelah penyerbukan pasti terjadi pembuahan? Belum tentu. Banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Bisa cuaca, bisa serangga, bisa lain-lain ya. Ini penilai sumber benih juga harus paham. Ya. Jadi kita harus tahu ini polinatornya apa. Misalnya ada sumber benih dibangun. Waktu ditetapkan buahnya banyak. Kemudian setelah disertifikasi si pemilik dia pengen sumber benihnya bersih, maka dibersihkanlah perdu-perdu yang ada di bawah, tegakkan bersih banget ya. Nah, tahun berikutnya berbuahnya tambah sedikit. Kenapa kira-kira? Polinatornya tinggal di semak-semak yang ada di bawah pohon. Kalau pohonnya dihilangkan, dibersihkan, apa yang terjadi? Tidak terjadi penyerbukan, sehingga produksi buahnya menurun sedikit. Nah, itu juga seorang penilai sumber benih nanti harus bisa mengedukasi pemilik sumber benih. Harus tahu jenis ini penyerbukannya dengan apa? Dengan angin kah? Dengan serangga kah? Kalau serangganya tinggal di mana? Di pohon itu atau di semak-semak di bawahnya? Atau di tempat yang lain, di pohon jenis yang lain? Itu harus dipelajari betul sehingga teman-teman bisa mengedukasi, membimbing, membina si pemilik sumber benih. Karena tugas penilai sumber benih bukan berhenti sampai sertifikat tersebut. Ya, punya kewajiban untuk membina si pemilik. Itulah pentingnya kenapa penilai sumber benih harus belajar tentang ini. Nah, nih, ini namanya polinasi, sampainya polen ke kepala putih atau stigma. Ini ya anter, ini filamen dan lain sebagainya. Nah, penyerbukan adalah ini nanti polen ini adalah 3N. 2N dia akan berjalan, yang sel spermanya akan berjalan mencari sel telur. Yang satu dia akan berjalan juga, dia akan menjadi pembungkus dari embrio set ya, kantung embrio dia. Jadi nanti ada bagian yang 3N. Nah, itu 2E. Kemudian ini nanti ini adalah proses apa namanya? Sampainya serbuk sari ke kepala putih, penyerbukan. Kalau sampainya sel sperma ke sel telur, pembuahan ya. Nah, proses pembuahannya juga nanti bisa faktor alam juga kemungkinan bisa mempengaruhi. Bisa jadi bunganya banyak, terjadi penyerbukan, tetapi tidak terjadi pembuahan. Mengapa? Karena pada saat akan terjadi pembuahan ternyata kemudian cuacanya sangat terik dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi. Karena teman-teman ingat ya, proses yang ada di tubuh kita semua adalah reaksi kimia, ya, reaksi kimia. Reaksi kimia itu sangat dipengaruhi oleh temperatur dan katalisnya. Katalisnya apa? Air kah, lemak kah, atau apa? Atau yang lainnya, sehingga faktor-faktor itu sangat mempengaruhi. Oke, nah, di mana informasi genetik itu ditemukan? Satu, dia adalah di dalam intinya. Mayoritas informasi genetik disimpan dalam inti sel, diturunkan dari generasi ke generasi, diwariskan oleh kedua orang tua. Ada juga informasi genetik yang kemarin saya sampaikan, bukan di inti selnya, tetapi dia di plasmanya.
Ya, informasi genetik ini dipindahkan tanpa perubahan kepada pohon atau tanaman berikutnya. Ini diwariskan oleh satu orang tua saja, misalnya induknya saja, gitu ya. Oke. Pollination atau penyerbukan, proses berpindahnya polen tadi ya ke ovum, ke stigma, ke putik, kepala putik. Kemudian kalau pembuahan sampainya sel kelamin jantan ke sel kelamin betina. Penyerbukan ini bisa dibantu oleh benda mati, misalnya angin, air itu tentu saja untuk tanaman-tanaman air ya, yang dia tumbuh di air. Oleh makhluk hidup lain, misalnya serangga, bisa semut, kupu-kupu, lebah, dan lain-lainnya. Bisa burung, bisa kelelawar, bisa juga oleh manusia. Misalnya apa yang biasa kita lihat? Salak ya. Ya, salak itu dikumpulkan apa biasanya dini hari ya? Dini hari pagi sekali ya, sebelum matahari terbit kalau nggak salah ya. Itu kan subuh ya, subuh atau pokoknya pagi kalau nggak salah ya. Kemudian ditaburkan di bunga betinanya. Artinya harus ada intervensi dari manusia ketika melakukan penyerbukan. Teman-teman sekalian, kalau melihat jati itu misalnya dia berbuah 100, itu penyerbukan terjadi itu sekitar 60%. Pembuahan itu tidak sampai sekitar hanya 30 sampai 40% saja. Jadi kalau kita melihat bunganya banyak gitu ya, dari yang banyak itu dia tidak 100% akan terjadi penyerbukan. Dan dari yang bisa diserbuki juga tidak 100% bisa terjadi pembuahan. Dari yang sudah dibuahi tidak 100% dia akan menjadi buah. Dan dari yang menjadi buah itu tidak 100% juga ada benihnya yang baik. Gitu ya. Jadi betapa saya ingin menggambarkan betapa sulitnya, betapa berharganya satu butir benih itu. Karena prosesnya dia, kalau kita telusuri sejak terjadinya penyerbukan dan lain sebagainya, luar biasa, gitu ya. Jadi betul ya betapa katanya seharusnya satu biji zarah saja itu harus mampu membuat kita semakin beriman. Padahal kita belajarnya bukan satu zarah loh, bukan satu atom. Kita belajar satu alam dunia ini. Betapa sombongnya kita kalau kita nggak bisa memuji ciptaannya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita apa sih nggak bisa menangkap bahwa ini Tuhan tuh udah kasih contoh banyak banget gitu ya. Belajar dari coba teman-teman pelajari benih, dari proses menjadi benih yang akan kita tanam itu luar biasa, pembelajarannya sangat banyak. Oke, nah ini yang tadi agen-agen polinasi ya, ada serangga, ada lebah, ada lalat ya. Nah ini ukuran populasi juga dipengaruhi oleh pola penyebaran. Jadi tadi adalah pola penyerbukan ya. Setelah jadi benih, maka populasi juga dipengaruhi oleh pola penyebarannya. Bagaimana benih itu terdispersa, menyebar ya. Ada benih bersayap, betul ya. Kalau ukurannya kecil, maka dia bisa terbang sampai puluhan kilometer tertiup angin ya. Ini misalnya nih ya. Kemudian ini kalau ini apa nih, ulin. Nah sebesar gini, kira-kira dia jatuhnya jauh atau dekat? Dekat gitu ya. Artinya nanti kita kalau ulin berarti kalau yang sekitar sekian meter itu sudah pasti famili yang lain, karena benih ulin ukurannya besar sehingga dia penyebarannya tidak jauh dari pohon hidupnya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini apa nih? Akasia ya. Kalau akasia gimana? Ringan, tapi dia nggak punya sayap ya, maka mungkin lebih jauh lah dari ulin, tapi pasti lebih dekat dari benih yang bersayap dan ukurannya lebih kecil ya. Jadi penyebaran buah benih dapat menentukan apakah suatu tegakan itu berkerabat, inbreeding atau tidak. Sehingga ini juga menentukan jarak antar tanaman yang akan kita ambil atau kita dijadikan sumber benih. Nah, inilah yang tadi kita sebut sebagai cross breeding. Kita menginginkan terjadinya silang luar ya, atau cross breeding ya. Kita sangat menginginkan silang luar sehingga kita
akan memilih populasi-populasi yang berasal dari induk yang atau keluarga yang berbeda. Sumber benih, seseorang yang berkecimpung di dunia perbenihan, dia harus menghindari inbreeding. Harus menghindari inbreeding. Karena kita tahu tadi, kalau terjadi inbreeding, perkawinan sesama keluarga, maka kemungkinan akan gen-gen sifat-sifat buruknya akan muncul dari pada keturunan-keturunan berikutnya, ya. Oke. Nah, oleh karenanya, sebagus apapun itu pohon, ketika dia hanya sendiri, apakah kita boleh, Bu, di satu desa ada satu pohon gede banget, Bu, banyak banget, Bu. Orang satu kampung ngambil benih itu semua untuk ditanam jadi hutan tanaman, hutan rakyat di kampung itu. Recommended atau not recommended? Kalau cuma satu itu ya? Kalau tinggal satu-satunya, apa boleh buat gitu ya? Tetapi kalau sekarang kan jarak antar kampung udah komunikasi transportasi mudah ya, nggak ada alasan lagi menjadikan itu menjadi diambil satu kemudian dijadikan sumber benih. Mengapa? Karena dia akan silang dalam, dia akan diserbuki oleh pohon ini sendiri dan di sekitarnya tidak ada, atau yang di sekitarnya pendek-pendek atau kecil-kecil. Bagaimana dia ingin bisa naik ke sini? Loncat ya, pakai drone. Ya, sehingga sekarang jangan terpesona oleh pohon yang besar, tapi lihat dia sendiri. Kalau sendiri lupakanlah, gitu ya. Jadi karena kita sudah tahu benih yang dihasilkan dari pohon itu dia adalah inbreeding, ya. Nah, kita akan memilih pohon-pohon dari tegakan-tegakan yang bisa saling menyerbuk silang. Oke. Terkait dengan penyerbukan polinator ini juga ada kaitannya dengan teman-teman nanti ketika akan menentukan apakah ini diterima atau tidak diterima sebagai sumber benih, terkait dengan bentuk sumber benih, bentuk tegakan areal yang diusulkan. Dari ketiga ini, misalnya sketsa sumber benih pangkal buaya di Buleleng. Ini luasnya 5,7 hektar. Tetapi begini bentuknya. Kemudian ini ada ini asli ya. Ini betul-betul sumber benih yang disertifikat nih, ya. Kami contoh. Nah, ini adalah sumber benih yang kedua dan ini usulan yang ketiga. Kalau teman-teman menghadapi atau menerima atau akan menilai atau sudah menilai sumber benih dan ternyata nanti teman-teman belajar GPS untuk memplot peta lokasi sumber benihnya, ternyata hasilnya seperti ini, ya. Kira-kira ada implikasi nggak bentuk dari sumber benih ini? Ya, Bang. Ada nggak? Ada nggak? Jawab dulu. Ada atau tidak ada? Ada. Yang keras jawab. Ada atau tidak ada? Ada. Apa implikasinya? Kalau yang memanjang itu tergantung inbreeding, cenderung ke inbreeding. Kalau yang ini bentuknya lebih kompak, ada peluang untuk crossbreeding. Oke, kita lihat apakah tanaman yang di sudut ini dia akan keragaman gennya akan sama dengan yang di tengah? Beda. Apakah yang di ujung ini, sama nggak? Berbeda, karena dia hanya akan bisa diserbuki oleh tanaman yang sekitarnya saja. Misalnya kalau jarak sekitar 5 pohon di sekitarnya. Nah, seandainya teman-teman kiri kanan jalan, lurus jalan kan sering tuh mahoni ya, gede-gede, bagus-bagus. Ajukan tuh jadi sumber benih. Hah? Boleh nggak? Boleh. Hah? Kenapa? Kan bagus. Hah? Ya, peluang inbreedingnya sama besar. Oke ya. Jadi apa yang teman-teman harus lakukan? Bisa saja. Kan misalnya mengusulkan 15 hektar, tapi bentuknya begini. Kenapa nggak teman-teman hilangkan sudutnya?
bilangkan sudutnya. Jadi yang diterima lebih kecil, misalnya hanya 11 sampai 12 hektar, tapi bentuknya lebih kompak sehingga kemungkinan untuk saling menyerbu silang itu lebih besar dibandingkan dengan bentuk yang ada sudut-sudutnya begini. Ya? Betul nggak? Paham ya? Clear ya? Jadi nanti nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Nah ini misalnya, ini sumber benih, ini juga mimba di Buleleng. Nih kalau begini mana yang kita buang? Yang ini ya. Kenapa kita nggak potong di sini saja? Kalau ini kira-kira cukup ideal ya? Cukup ideal. Oke. Nah ini, ya. Kalau silang, apa pengaruh silang dalam terhadap benih? Tadi ya, kita sudah tahu akan muncul apa? Gen ya? Resesi. Oke, kita mau main dulu. Sekarang jam berapa ini? Saya bisa 4 orang. 4 orang ke depan. Yuk, 4 orang. Ayo. Nggak ada yang mau main. Ayo.